Rek, sini ku ceritain Rek tentang penyakit sosial yang gak kelihatan tapi efeknya bisa nyangkut sampai meninggoy. Apa itu? Ya, jadi orang gak enakan alias people pleaser. Penyakit ini tuh gak bikin pilek, gak bikin batuk juga sih Rek, tapi bikin kita sering bilang iya padahal dalam hati pengen teriak, kau sendiri aja ngapa kok? Kenapa harus gua? Tapi ya gimana? Namanya juga anak baik-baik ya kan. Katanya harus sopan, ngerti perasaan orang, harus ngalah demi keharmonisan gitu kan. Lah perasaan kita siapa yang ngurus? Chizuru Mizuhara? Mana mungkin Wak. Bisa aja awalnya niat kalian cuma nolongin temen doang sih. Iya gak apa-apa aku bantuin, sekali dua kali ikhlas lah. Tapi lama-lama orang ngelunja ya, dikasih hati minta pangk. Nih ku kosongin perang diare mau. Misalnya gini, teman kalian titip gorengan, nitip nih ceritanya. Awalnya sebab kalian juga mau beli ya udah sekalian gitu kan. Nanti suatu saat Rek, meskipun kalian gak lagi pengen gorengan, mereka tetap bilang, "Lo katanya mau beli gorengan." Supaya apa? Ya supaya mereka yang pengen makan, kalian yang ngacir ke tukang gorengan gitu. Malah berani nyuruh secara nggak langsung, Wak. Bisa ku bilang ini tindak kejahatan ya Rek. Dan kalau diantara kalian ada yang bilang bukan jahat, bijak. Tapi kita tetap tahan ya, cuma demi nggak nyakitin hati orang lain doang gitu. Kita telan semua rasa gak enak. Kayak lagi makan makanan basi tapi maksa bilang enak kok. Soalnya masa pacar sih, itu pun kalau kalian punya pacar sih. Ya kalau kalian nggak punya, hei kamu jelek. Sadar diri, tidak ada yang mau ngentot sama kamu. Sadar diri kamu. Dan yang paling ngeselin berikutnya, orang-orang makin nyaman numpahin beban ke kita Rek. Mereka mikir, dia mah pasti mau bantu. Dia kan anaknya baik-baik. Ya bang. Kita bukan budak sosial Rek. Harus tahu bedanya tulus sama takut mola gitu. Tapi emang kita kebanyakan takut sih. Takut dibilang jahat, takut gak disukai, takut sendirian. Udah mah hidup jadi WNI, jomblo, dekil, kusam, kurang dipulai, kurang kasih sayang, miskin, gak guna, gak layak hidup. Udah gitu dibilang jahat pula. Perfecto sensarato. Tapi nih kalian catat. Rasa capek karena selalu ngalah itu datangnya bukan dari orang lain Rek, tapi dari kita sendiri yang gak bisa bilang cukup gitu. Dan biasanya puncaknya tuh datang pas kita lagi sendirian di kamar gitu. Pas lagi capek, mental udah retak, muka masih senyum, tapi batin kau udah meninggoy ke. Ya aku tahu sih niat kalian baik, tapi nggak harus ke semua orang juga kali Rek. Berbuat baiklah terutama sama orang yang bisa dibaikin aja gitu. Orang tuh kadang seenaknya loh ke kalian. Kalau kalian selalu bilang ya terus, itu udah titik sadar Rek, bahwa jadi orang baik itu ya emang bagus. Tapi kalau sampai gak bisa nolak, ya nyiksa itu namanya mah. Bukan mulia ya, tapi malah self harm jatuhnya. Dan ya aku tahu kita semua takut dicap egois, tapi tolong bedain ya Rek. Egois itu mikirin diri sendiri sambil injek orang. Tapi kalau kalian mikirin diri sendiri biar nggak diinjek, itu namanya self defense menurutku Rek. Dan yang paling bahayanya, people pleaser tuh suka merasa bangga. Aku gak bisa nolak permintaan orang, aku tulus. Itu bukan tulus Rek, itu cuma rasa takut gak disukai yang dibungkus sama sopan santun aja gitu. Jadi tolong Rek, kalau kalian masih mikir jadi orang baik itu harus nyenengin semua orang, mikir ulang lah. Duduk dulu, ngopi sambil dengerin sound horek kalau bisa, kayak orang peridavan. Karena kalau enggak, kalian bakal meninggoy pelan-pelan Rek. Ingat Rek, baik itu boleh, waras itu wajib. Mau nolong orang boleh, tapi jangan sampai kalian jadi korban kebaikan yang maksa gitu. Nah, pernah gak sih kalian ngalamin kayak gini? Tulis di komen ya Rek. Jangan kayak mantan kalian, datang doang terus ngilang. Komen, ku paksa buat komen kalian. Dan ingat juga ya Rek, kalau batas antara orang baik sama orang bego itu tipis Rek. Biasanya sih ditentuin dari seberapa sering kamu maksa senyum, padahal sebenarnya pengen kabur sih.